Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor, Humble Family yang bertumbuh dan berbuah terus. Apa kabarnya? Pasti dipelihara Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih bisa beraktivitas, bernafas. Dan sebelum kami beraktivitas lebih jauh lagi, kami mohon pimpinan-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu ketika kami mendengarkan firman pada pagi hari ini yang menjadi makanan bagi rohani kami dan petunjuk bagi langkah-langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus bekerja, urapi kami semua Tuhan, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada bulan-bulan ini dari Maret sampai April, kita diajarkan untuk berbuah ya. Karena tema tahun kita setahun ini adalah berbuah. Dalam hal ini tentang buah roh. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus dan kita akan berbuah seperti ini. Salah satunya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sabar. Judulnya Sabar Kunci Pertumbuhan Iman. Saudara, kita baca di dalam Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Firman Tuhan katakan, lekas naik darah sama seperti orang yang bodoh. Tapi ketika orang bersabar, dia jadi orang yang bijaksana. Dia seorang yang bijaksana. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah sabar, saudara-saudara? Memang gak mudah, saudara-saudara ya. Setiap orang itu pasti diuji kesabarannya. Entah itu dari anak kecil, orang dewasa, sudah lanjut usia, bahkan pendeta pun, penginjil pun yang sudah keliling kemana-mana mengabarkan Injil, setiap hari diuji. Ada saudara-saudara, memes yang sering kita baca. Mungkin saudara-saudara juga pernah baca ya tentang seperti ini. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Namun kalau kita lulus, kita akan menerima kebahagiaan. Memang orang sabar itu pasti dikasih yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan sudah siap yang terbaik, tapi karena ketidaksabaran kita seringkali membuat itu fatal. Orang yang lekas naik darah itu kenapa dibilang bodoh? Karena itu bisa mengakibatkan negatif kepada diri sendiri dan orang lain. Orang lain mungkin jadi ikut marah, akhirnya jadi ada pertengkaran, ada perkelahian, ada adu mulut, ada saling menyakiti. Dimulai dari lekas naik darah, lekas marah. Kalau orang marah masih wajar, oke lah, lalu bisa mengendalikan diri. Tapi ini kalau lekas naik darah, tentunya setiap waktu, setiap hari mungkin dia marah, menjadi seorang pemarah. Ya, sifatnya jadi pemarah. Hal itu yang kebodohan bagi firman Tuhan dikatakan mengakibatkan hal yang fatal. Dari lama-lama tubuh nggak sehat, ya kan? Ya jelas ya saudara-saudara, kalau orang yang marah-marah terus tensi bisa naik. Apalagi lama-lama berdosa terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap orang lain, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Setiap hari kita menerima ujian. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Tapi Tuhan mengizinkan untuk melatih kesabaran kita. Kalau orang cuma dengan firman Tuhan gak ada praktek, sama aja bohong saudara-saudara ya. Kita tidak bisa melihat kita sudah belajar sampai di mana. Tapi ketika kita menerima firman Tuhan dan dipraktekkan, itulah yang menjadikan kita menjadi karakter Tuhan tertanam. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan. Itu yang akan membuat kita kuat. Ketika kita belajar sabar, menerima ujian-ujian di sekitar kita, dalam hidup kita akan terus belajar, dilatih oleh Tuhan. Ada hal-hal, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika hak-hak kita dilanggar, kita tidak menerima yang seharusnya kita miliki, hak kita tidak kita terima. Atau apalagi, ketika kita mengendarai mobil atau motor, ada orang tiba-tiba memotong jalur kita, itu bisa memancing emosi kita. Apalagi ketika kita diperlakukan tidak adil.
Apalagi ketika orang mengejek kita, bahkan keluarga kita, memfitnah keluarga kita, menjelek-jelekan keluarga kita. Mungkin kalau diri kita sendiri kita masih menahan, tetapi ketika keluarga kita mulai dijelek-jelekin, kita mulai tersentuh ego kita, saudara-saudara. Normal ketika orang menerima hal itu terus langsung ingin marah rasanya. Tapi itulah ujian yang Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudara. Supaya kita belajar menahan diri. Di dalam kesabaran itu ada pengendalian diri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan tidak menjadi sabar. Tidak sabar dan kita cepat marah. Kita akan mempunyai dampak-dampak yang merugikan banyak orang, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu film Hulk ya, ketika dia marah semua hancur di sekitarnya. Bukan hanya yang fisik saja, tapi hati orang pun bisa hancur, saudara-saudara ya. Ketika kita cepat emosi, naik darah. Nah, bagaimana saudara-saudara caranya kita mengendalikan diri kita supaya kita sabar? Ada memang contoh ya di dunia apa sih? Saya pernah dengar di Belanda ada perusahaan elektrik menciptakan sebuah gelang nih. Gelangnya itu ketika dipakai, kalau seorang itu emosinya sedang tidak baik, semakin meningkat, itu dari kuning sampai merah, saudara-saudara. Kuning udah sedang-sedang aja, sudah mulai. Tapi ketika merah, itu menandakan emosinya sedang meningkat. Ini dipakai untuk apa nih? Dipakai oleh pedagang bursa ya, di Eropa, khususnya saat itu. Supaya apa? Ketika ada sesuatu hal yang mengagetkan dia, emosi bisa naik ya, namanya bursa kan turun naik, saudara-saudara. Dan itu bisa terus-menerus membuat orang jadi apa ya, emosinya terpancing gitu. Dan gelang itu membuat, oh ini udah kuning, udah apalagi merah. Berarti sabar, tenangkan diri. Lalu pikir yang baik. Terus mungkin menjauhi tempat itu, menenangkan diri. Itu gelang, saudara-saudara. Tapi bagaimana caranya kita untuk menahan diri supaya sabar? Ya, firman Tuhan yang mengingatkan kita di dalam Amsal lagi nih saudara-saudara ya. Tentang kesabaran ini banyak ya. Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14 berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ketika suasana sudah tidak enak, lalu yang satu sudah mulai naik darah, yang satu juga naik darah, saudara diam. Ketika saudara mau belajar sabar, belajar mau dipimpin Roh Kudus, diam. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara bisa berbicara dengan lembut, lalu mulai bicara dengan sopan untuk meninggalkan tempat itu. Bukan hanya langsung tiba-tiba meninggalkan, itu bisa membuat emosi juga ya. Kita ngomong baik-baik, lalu kita minta izin untuk keluar atau pergi sesaat. Kita cari tempat yang tenang untuk kita tidak meladeni orang tersebut. Ketika orang membuat kita marah, kita bukannya membalas lagi. Karena itu ketika kita, kata firman Tuhan, ketika kita memulai pertengkaran, itu tadi apa dikatakan? Di dalam ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Wah, semakin deras airnya, semakin berbahaya, saudara-saudara ya. Bisa saling melukai, saudara-saudara. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika kita mau belajar sabar, kita akan memadamkan perbantahan ya. Aduh, saudara-saudara, saya juga sering mengalami ya. Ketika orang memancing saya berusaha diam. Kalau saya terpancing, itu nggak akan selesai, saudara. Yang ada saling menyakiti ya. Saya belajar, saya ketemu sering orang-orang seperti itu supaya saya berlatih sabar ya. Dari yang tadi tidak sabar jadi belajar sabar. Itu namanya proses, saudara-saudara ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi emosi saat ada ujian kesabaran yang tadi ya? Diam. Tinggalkan tempat itu. Menenangkan diri. Berdoa. Kalau kita belum bisa berdoa, tenangkan diri dulu. Tuhan tolong aku.
Tuhan tenangin aku, terus berdoa. Tuhan, mohon berikan kekuatan bagi aku. Apalagi saudara-saudara, kita harus menjaga hati. Setiap ada permasalahan dalam hati kita, selesaikan sama Tuhan, selesaikan dengan manusia, orang lain ketika kita bermasalah. Sehingga nggak ada sampah yang kita simpan. Saudara, kalau orang yang simpan sampah itu, ketika ada trigger, ada pemicu, itu bisa langsung meledak, saudara-saudara. Emosi kita tidak terkendalikan. Kalau kita simpan sampah, makanya kita juga, langkah berikutnya, selain kita jaga hati, simpan firman Tuhan, ke firman Tuhan dipenuhi seperti firman Tuhan yang sudah saya berikan pada akhir bulan Maret, saudara. Jaga hati, simpan yang baik-baik, sehingga nggak ada tempat yang lain yang tersisa bagi dunia, bagi hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Lalu apalagi? Miliki tingkat permakluman yang tinggi. Orang yang punya permakluman tinggi adalah punya kasih, saudara-saudara ya. Kalau kita anggap, kita juga punya kelemahan, kita juga nggak sempurna, kita juga sering kadang-kadang menjengkelkan tanpa kita sadari, kita kadang-kadang salah bicara, nggak sempurna semua orang. Coba kita lebih bijaksana lagi ya, merenung bahwa kita juga punya kekurangan, dan kita tidak memiliki standar yang tinggi buat orang lain untuk orang lain harus berlaku seperti yang kita inginkan. Tidak, saudara-saudara ya. Kita semua sama. Kita belajar untuk menjaga hati. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan disimpan-simpan. Maksudnya buang sampah itu jangan kemana-mana. Kita juga punya tingkat permakluman tinggi ketika orang marah-marah. Oh, mungkin dia punya masalah ya sama keluarganya, sama pacarnya, sama suami istrinya. Ya, belajar maklum supaya kita tidak terpancing, kita bisa sabar, tidak lekas marah, saudara-saudara ya. Firman Tuhan katakan orang yang berakal budi itu, orang yang suka simpan firman Tuhan itu lebih bijaksana. Mari kita mau belajar lebih bijaksana lagi. Ayat terakhir, saudara-saudara. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga sampai keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, bersyukur buat ujian kesabaran tentunya ya, dalam hal ini karena konteksnya kesabaran, itu membuat kita tekun dan matang, sehingga kita lebih sabar lagi dari hari yang lalu. Memang tidak menutup kemungkinan ujiannya lebih besar lagi, saudara-saudara. Karena itulah kita harus naik tingkat terus, naik level iman kita terus, semakin diuji, naik tingkat terus. Mungkin kita lemah, tapi seperti yang tadi saya katakan, kita harus belajar jaga hati, simpan firman Tuhan. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan simpan-simpan sampah, saudara-saudara. Dan miliklah tingkat permakluman yang tinggi, maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar, mengingatkan kami bahwa kami jangan berlaku bodoh, jangan lekas marah Tuhan, bukan jadi pemarah, tapi kami boleh belajar terus. Walaupun itu tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan kami. Biar firman terus bertumbuh, mengingatkan kami ketika kami ingin tidak sabar, kami menjadi sabar, karena Roh Kudus mengingatkan kami dan firman-Mu itu penuh dalam hidup kami, sehingga tidak ada tempat yang tersisa bagi dunia, tidak ada yang tempat tersisa buat hal-hal yang negatif. Tuhan tolong kami semua sepanjang hari ini, agar belajar sabar juga menghadapi segala sesuatunya, sehingga yang terbaik Engkau akan berikan kepada kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sepanjang hari ini, lindungi kami, berkati dalam setiap aktivitas kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.